Gimana nih kabarnya jungan-jungan cilik? Aku percaya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan keadaan yang terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini teman-teman kita udah balik lagi nih di hari Minggu untuk ibadah online GCRO. Aku percaya kalian semua udah pasti excited banget dan nungguin kapan lagi kita ibadah bareng-bareng teman-teman. Yuk kita mulai dengan menyembah Tuhan, teman-teman. Naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Wasyana ralabayar 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 ralabayar. Sama-sama kan nyanyikan lagu ini teman-teman. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Shalom teman-teman, yuk sebelum kita masuk dalam sesi firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa yuk teman-teman. Oh ya Allah Rabba, ya Allah Rabba, ya Allah Rabba. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, buat setiap pelindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk mendengarkan ya Tuhan pesan-pesan-Mu ya Tuhan buat generasi Yeremia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, biar Engkau yang lawat kami ya Tuhan, Engkau yang lawat rumah-rumah ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan kami berada saat ini ya Tuhan, biar hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Jadi puji Tuhan, hari ini aku diberi kesempatan untuk sharing teman-teman. Jadi banyak banget hal yang aku dapat, yang Tuhan kasih pengertian-pengertian yang baru setiap harinya selama masa stay at home ini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan aku sharingkan ke kalian hari ini, karena ini buat aku sangat-sangat merema banget dan ini sangat-sangat penting banget gitu ya teman-teman. Jadi hal yang poin pertama gitu ya, poin pertama aku akan bicara tentang
bersyukur gitu teman-teman. Hari-hari ini tuh setiap harinya gitu ya, setiap saat teduh aku gitu, Tuhan selalu ingetin aku untuk kita selalu bersyukur teman-teman, untuk kita selalu teman-teman say thank you sama Tuhan buat setiap kejadian-kejadian yang boleh ada di hidup kita teman-teman. Jangan karena kekhawatiran kita, kecemasan kita lupa untuk bersyukur teman-teman. Banyak banget dari kita semua gitu, terutama anak muda itu lupa untuk bersyukur teman-teman. Kita selalu bilangnya, Tuhan kenapa sih harus kayak gini, kita selalu ngeluh sama Tuhan. Tapi saat ini bukan waktunya kita untuk ngeluh teman-teman, bukan waktunya kita untuk marah sama Tuhan, bukan waktunya kita untuk terus dalam rasa kekhawatiran, ketakutan, no gitu. Tapi ini adalah hari-hari dimana kita harus banyak-banyak bersyukur gitu, karena di balik semua ini Tuhan pasti pernah kasih kebaikan yang luar biasa dahsyatnya teman-teman buat setiap hidup kalian. Gak mungkin Tuhan gak pernah ngasih kebaikan dalam hidup kalian teman-teman. Jadi banyak bersyukur lagi gitu teman-teman. Banyak isi hal-hal positif gitu dalam hidup kalian gitu ya teman-teman. Kayak hari-hari ini tuh hal positifnya tuh semakin lama semakin banyak teman-teman. Kalau kita lihat gitu ya, sekarang ini gitu ya, yang kasus yang sembuhnya semakin banyak teman-teman, semakin meningkat. Bahkan yang dulunya kasus sembuhnya lebih kecil dibanding kasus kematian, dan sekarang kasus sembuhnya semakin lama lebih banyak gitu. Dan puji Tuhannya gitu, itu adalah salah satu hal-hal yang positif yang udah Tuhan kasih dalam hidup kalian. Kalau kita terus isi hal-hal negatif gitu ya di pikiran kita, di hidup kita gitu, itu akan bikin kita selalu ada dalam rasa kecemasan, selalu ada dalam rasa ketakutan teman-teman. So jadi buang rasa negatif kalian, pikiran-pikiran negatif kalian gitu. Upgrade hidup kalian setiap hari dengan hal-hal yang positif gitu. Baca firman Tuhan saat teduh setiap hari, PPW di rumah, terus pokoknya upgrade hidup kalian biar pikiran kalian positif, hidup kalian positif, dan kalian bisa berdampak gitu buat setiap teman-teman kalian. Kalian bisa kuatin teman-teman kalian yang mungkin teman-teman kalian ada yang saat ini tuh lagi lemah gitu ya, lagi takut gitu. Tapi saat ini waktunya kita untuk kuatin mereka teman-teman gitu. Bilang ke mereka kita harus banyak-banyak bersyukur gitu, kalau Tuhan Yesus tuh ajaib, Tuhan Yesus tuh udah dahsyat gitu buat setiap kita teman-teman. Jadi teman-teman, yang poin pertama adalah tentang bersyukur gitu ya. Yang kedua adalah tentang fokus sama Tuhan gitu. Hari-hari ini Tuhan banyak bicara gitu ya sama aku, kalau kita hari-hari ini kita harus fokus sama Tuhan gitu. Biar setiap waktu kita selama masa stay at home ini, biar waktu kita tuh hanya untuk memuliakan Tuhan. Biar waktu kita muji sembah Tuhan aja gitu, nggak ada yang lain gitu teman-teman ya. Jadi fokus gitu sama Tuhan, fokus terus fokus sama Tuhan gitu teman-teman. Biar ya teman-teman di saat-saat stay at home ini, biar kita terus upgrade iman kita gitu, biar kita terus upgrade kerohanian kita sama Tuhan teman-teman. Jangan masa stay at home ini kita pakai dengan rebahan aja, dengan main-main aja gitu, no gitu teman-teman. Tapi saat-saat ini kita fokus sama Tuhan, biar segala-galanya gitu kita kasih hidup kita segala-galanya buat Tuhan, biar hidup kita tuh jadi penyembahan buat Tuhan gitu di hadapan Tuhan gitu teman-teman. Jadi fokus gitu, aku bilang sekali, kita fokus sama Tuhan, gak usah mikirin hal-hal yang lain teman-teman. Kita fokus aja sama Tuhan, fokus pada satu tujuan gitu, yaitu memuliakan nama Tuhan gitu, meninggikan nama Tuhan gitu. Biar teman-teman saat-saat ini kita bisa berdampak ya teman-teman. Kayak kita lihat gitu ya teman-teman, akhir-akhir ini media sosial banyak banget sedang dipakai ya teman-teman sama Tuhan. Jadi media sosial tuh sedang dibersihkan dari hal-hal yang negatif teman-teman, kalau bisa aku bilang gitu ya. Tuhan tuh lagi ngebersihin setiap berita-berita yang negatif gitu di media sosial. Dan contohnya kayak sekarang ini banyak banget di live Instagram yang kayak contohnya para pemimpin tuh di luar sana banyak banget yang karena saya tahu ini dia memakai media sosial untuk memuliakan nama Tuhan. Dia pakai media sosial untuk beritakan kabar baik gitu ya, beritakan firman Tuhan gitu, yang buat kita itu sangat memberkati dan sangat menguatkan teman-teman gitu.
Jadi hari-hari biarlah kita fokus sama Tuhan, gak usah mikirin yang lain teman-teman. Biar teman-teman, karena kita tahu gitu, ini semua ada dalam kendali Tuhan gitu. Ini kita gak bisa ngapa-ngapain selain kita bisa berdoa, berharap, berserah semuanya. Tapi biar Tuhan yang pegang kendali, biar Tuhan gitu teman-teman, biar semuanya itu Tuhan gitu. Jadi kita tinggal ikutin perintah Tuhan, kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu, biar Tuhan yang kerjakan semuanya gitu teman-teman. Terus poin yang ketiga itu adalah tentang riset hidup kita gitu ya teman-teman. Buat aku riset hidup kita gitu itu sangat-sangat penting, terutama di masa stay at home ini gitu. Dan buat aku Tuhan kasih waktu yang selama ini gitu ya, kita di rumah aja, itu adalah buat kita cross check gitu. Biar di masa stay at home ini kita cross check hidup kita baik lagi, kita flashback up, udah belum sih kita ngelakuin hal yang buat Tuhan tuh seneng gitu. Apa selama ini hidup kita cuman kecewain Tuhan, cuman bikin Tuhan nangis, cuman bikin Tuhan sedih gitu teman-teman. Jadi buat aku tuh saat ini selama masa liburan ini adalah waktu kita untuk riset lagi hidup kita, waktu kita untuk koreksi, untuk cek gitu sebelum-sebelumnya kita udah bener belum sih hidupnya gitu teman-teman. Jadi kalau emang gitu diantara kalian sampai saat ini masih melakukan dosa teman-teman, yuk aku ajak untuk sama-sama balik lagi, untuk sama-sama berbalik sama Tuhan teman-teman. Karena Tuhan tuh udah kasih waktu sepanjang ini biar kita bisa berbalik sama Tuhan, biar kita bisa cuman fokus sama Tuhan gitu, biar kita minta ampun saat-saat ini, hari-hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf ya Tuhan kalau sampai saat ini aku masih melakukan dosa ya Tuhan, aku mau berbalik sama Engkau ya Tuhan. Terus ya teman-teman, kita miliki kasih mula-mula sama Tuhan teman-teman. Kasih mula-mula itu sangat penting nih teman-teman, kita punya gitu setiap harinya ya teman-teman, biar kita tujuan kita gitu, biar cuma fokus sama Tuhan, biar gak ada yang lain gitu teman-teman, biar kita tuh setiap harinya gak mau kompromi sama dosa gitu, biar kita jadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang kesenangannya cuma nyenengin Tuhan gitu, yang cuman mau gitu ya, cuman mau muji sembah Tuhan aja gitu. Kita nggak mau kompromi sama dosa teman-teman. Kayak banyak pemimpin-pemimpin yang udah bahas ya teman-teman, kalau akhir-akhir ini adalah tanda-tanda akhir zaman teman-teman. Justru ini adalah waktunya kita, waktu kita untuk ngerang sama Tuhan, waktunya kita untuk minta ampun ya teman-teman sama Tuhan, waktunya kita untuk balik lagi sama Tuhan teman-teman. Karena teman-teman biar teman-teman di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita udah siap teman-teman, kita udah bertobat gitu teman-teman. Jangan sampai di saat Yesus datang kedua kali gitu kita sedang melakukan perbuatan dosa gitu, mungkin kita sedang lihat pornografi atau sebagainya gitu ya saat Yesus datang kedua kali gitu ya. Tapi biar teman-teman kita jadi generasi Yeremia yang nggak mau kompromi sama dosa gitu, yang nggak mau gitu ya di saat Tuhan Yesus datang kedua kali kita sedang melakukan dosa gitu, nggak mau teman-teman kita kayak gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita harus balik lagi sama Tuhan, kita harus miliki kasih mula-mula, cinta mula-mula kita sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ya Tuhan balik lagi sama Engkau, aku mau Tuhan mengalami rasanya jatuh cinta pertama kalinya aku terima Engkau ya Tuhan gitu. Pertama kalinya aku lihat kalau Tuhan Yesus itu dahsyat banget buat hidup aku sampai saat ini gitu teman-teman. Jadi yuk teman-teman, kita sama-sama cek hidup kita sama-sama koreksi hidup kita, apa selama ini kita udah bener apa belum, apa selama ini hidup kita udah senengin hati Tuhan apa belum teman-teman, apa kita udah taat belum gitu sama firman Tuhan gitu ya teman-teman. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau gitu Tuhan, setiap hidup langkah-langkah hidupku aku mau Tuhan menyertai aku gitu ya teman. Jadi teman-teman, semoga sharing yang aku kasih hari ini bisa merema buat setiap kalian teman-teman. Mungkin yang aku mau bilang teman-teman, mungkin yang saat ini takut, yang saat ini cemas gitu akan masa depan kalian, aku mau bilang sama kalian teman-teman, masa depan kalian ada di tangan Tuhan teman-teman. Gak usah takut, gak usah khawatir teman-teman, karena Tuhan semua yang pegang kendali ini semua teman-teman. Kita cuma bisa hidup taat sama firman Tuhan hari-hari ini, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita tutup sharing ini dengan doa ya teman-teman. Oh ya Allah Rabba, ya Allah Rabba, ya Allah Rabba. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat sharing yang bisa kami
dengar ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pesan-pesan-Mu ya Tuhan yang Kau boleh sampaikan ya Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau yang berkati setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Jagai ya Tuhan jagoan-jagoan cilik-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terus ya Tuhan berikan ya Tuhan lawatan-lawatan ya Tuhan, berikan pengertian-pengertian yang luar biasa ya Tuhan buat setiap mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar dimanapun jagoan-jagoan cilik berada ya Tuhan, kami berdoa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, sempurna kesehatan yang sempurna ya Tuhan buat setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Shalom teman-teman, jadi aku punya beberapa pengumuman gitu ya. Jadi teman-teman, pengumuman yang pertama adalah meskipun kita nggak bisa ibadah seperti luar biasanya ya, face to face gitu di ruang ibadah, tapi teman-teman kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut teman-teman, karena JC Aero udah ngadain online service teman-teman yang bisa kalian tonton gitu ya melalui Instagram kita gitu ya teman-teman. Yang kedua gitu ya teman-teman, terus upgrade hidup kita dengan hal-hal yang positif gitu teman-teman. Kayak kita bisa nonton siaran Leaders Talk gitu ya dari JC on air gitu ya teman-teman. Bahkan kita bisa lihat ibadah online streaming yang lainnya gitu, karena aku percaya gitu setiap ibadah gitu ya, setiap hal-hal yang dilakukan kalau itu positif itu pasti bisa berdampak, bisa memberkati banyak orang gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga memberkati banyak kalian, semoga bisa menjadi rema buat setiap kalian pribadi lepas pribadi teman-teman. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita doa tutup ya teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat setiap ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat dari ibadah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan, lawatan-Mu ya Tuhan mengalir buat setiap kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melawat kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jagai jagoan-jagoan cilik-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar ya Tuhan iman mereka ya Tuhan terus bertumbuh ya Tuhan selama masa stay at home ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar ya Tuhan Kau jumpai mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, dadah jagoan cilik, God bless you.